Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang ibu cintai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bagaimana puasanya? Semoga sampai saat ini masih tetap lancar. Baiklah, pada kesempatan pesantren Ramadan ini, ibu akan menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk kebahagiaan umatnya di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak yang ibu cintai, apakah anak-anak tahu surat apa yang pertama kali diturunkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Saat itu Nabi sedang berada di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu Nabi sangat ketakutan. Dan malaikat Jibril pun memeluk Nabi dan berkata, "Iqra", yang artinya bacalah. Tetapi Nabi Muhammad SAW belum bisa membaca. Dan Nabi Muhammad diajari oleh malaikat Jibril. Bunyi suratnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi di ayat terakhir 'allamal insana ma lam ya'lam, malaikat Jibril mengajari apa yang Nabi Muhammad belum ketahui. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, sekarang anak-anak sudah tahu nih apa arti Al-Quran. Kemudian kapan sih Al-Quran itu diturunkan? Nah, Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sekarang nih sedang berada di bulan Ramadan. Nah, makanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan berkah. Ya, surat ini terdapat dalam surat Al-Qadar ayat 1-5. Ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun, termasuk malaikat ruh. Malaikat ruh adalah malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Sejahteralah malam itu sampai dengan terbit fajar. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, untuk apa sih Allah menurunkan Al-Quran? Nah, Allah menurunkan Al-Quran untuk kebahagiaan umatnya Nabi Muhammad ketika di dunia dan di akhirat. Untuk apa juga? Nah, untuk petunjuk. Bagaimana cara mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu? Caranya yaitu ada 4M. Apakah 4M itu? Yang pertama, membaca. Yang kedua, mempelajari. Yang ketiga, memahami. Dan yang terakhir adalah mengamalkan Al-Quran. Kalau kita sudah membaca Al-Quran, kita harus pelajari juga nih isi Al-Qurannya apa. Kemudian kita pahami nih, apa sih yang ada di Al-Quran ini. Yang terakhir, kita amalkan. Seperti dalam sebuah hadis yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi, sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya. Bagaimana jika belum bisa membaca Al-Quran? Atau membacanya masih terbata-bata? Apakah dia akan mendapat dosa? Atau dia dapat pahala? Jangan pernah khawatir, kita harus tetap membaca Al-Quran. Tetapi, kita juga harus tetap belajar. Membaca Al-Quran tidak asal baca, harus disertai dengan ilmu tajwid. Nah, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, "Wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajron." Sedangkan yang membaca Al-Quran tapi membacanya masih terbata-bata dan merasa kesulitan, berat ketika membaca, maka Allah akan tetap memberinya 2 pahala. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran 1 hurufnya saja kita mendapat 10 kebaikan. Bagaimana jika kita membaca 1 surat, 2 surat, atau lebih banyak? Apalagi one day one juz. Di bulan suci Ramadan ada 30 hari. Kita baca 1 hari 1 juz. Maka ketika puasa kita sudah 30 hari, kita sudah mendapatkan 30 juz Al-Quran. Nah, untuk apa lagi Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan agar kita mendapat syafaat ketika nanti di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Untuk apa Al-Quran datang? Untuk menjadi syafaat bagi siapa yang membacanya. Siapa yang membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, maka nanti akan ditolong oleh Al-Quran ketika berada di akhirat nanti. Al-Quran akan memintakan ampunan kita kepada Allah. Al-Quran akan menolong kita. Jadi harus membaca kemudian mencintai Al-Quran. Mungkin itu saja dari Ibu. Kesimpulannya, di bulan Ramadan kita harus banyak membaca Al-Quran. Yang masih Iqra tetap harus dibaca karena akan bernilai pahala. Jangan pernah takut tidak mendapat pahala dari Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan akan mendapat pahala dari Allah dan akan dilipat gandakan di bulan suci yang penuh dengan berkah ini. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.